Oke guys, apa kabar ya kan? Jadi gimana? Saham call istirahat ya. Tetapi ada bagaimana cara ada beberapa cara belinya. Jadi kalau kalian tahu ya, kita bahas IHSG dulu. Ya, IHSG hari ini ya lumayan ya, agak merah, turun kan udah bilang setelah rally ya, dia turun dulu, mudah-mudahan di atas 7.000, 7.100 ya. Ya, udah masuk zona sininya. Tapi ini juga ada kemungkinan dia bisa mantul ya, mudah-mudahan ke atas menuju 73 ya. Overall masih oke gitu ya, masih di atas, sudah breakout. Mungkin tes support di 7.990 lalu akan naik lagi ya. Kalau dari weekly ini kayaknya tes-tes dulu, tapi mudah-mudahan bisa nyampe lah 76. Oke. Nah, kalau kita lihat ya guys ya, ada beberapa saham-saham dari apa namanya? Bentar ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, kayak saham-saham seperti BSSR dan yang lain-lain ya, itu kayaknya lagi stop dulu ya. Nah, kalau menurut gua nih ambil napas gitu ya. Mungkin ada pantulan di 46 sebelum dia naik ya. Jadi sabar-sabar aja guys. Ya, Adaro juga seperti itu, tes dulu mudah-mudahan 38 sebelum dia naik menuju sini. Ingat ya, dia udah all time high, tes dulu. Nah, lebih bagus ya. Lalu ada Indi gitu ya. Ini juga sama ya guys ya, setelah dia breakout, tes support mudah-mudahan ke 3.600 ya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, ya tes support ya, ini garis sebelumnya ya. Ini tes support, kalau dia naik mudah-mudahan 3.600. Lalu setelah itu Bumi ya juga sama ya. Ya, ini udah ini ya. Modelnya memang Bumi kayak gitu ya, guyurannya banyak dan segala macam. Tapi kalau menurut gua ini selama dia bisa mantul di area 190 masih oke. Mantul di area 176 masih oke ya, bagus di 190. Ya wajar aja Bumi gitu ya. Naik udah tinggi ya, rally-nya juga udah lumayan banyak, hampir beberapa minggu ya guys ya. Tuh. Ya, jadi wajar aja kalau banyak guyuran di daerah-daerah situ. Karena kalau kita lihat ya begitu kan, menjadi support dan inian terkuat ya, resisten terkuat ya. Dan kalau dia bisa naik dari 250 maka dia akan menuju 352. Setelah 352 akan menuju 400 dan lalu jadi sampai 420 atau 500. Oke guys. So, itu dulu dari gua sebelum akan dijelaskan oleh Om Muntansir. Silakan Om Muntansir. Oke, halo, selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. eh Cuaca lagi sering hujan. Coba komen ya di tempat teman-teman, cuacanya gimana nih untuk di Jabodetabek khususnya di Tangerang ya. Sekarang posisinya lagi hujan dan petir, geluduk ya. Jadi sorry kalau misalnya ada suara petir atau suara hujan yang masuk ke audio ya. Oke, untuk market hari ini terkoreksi 0 minus 0,64%. Tadi lowestnya sempat di 7166 dan closing ada kenaikan sedikit, jadi close-nya di 7158 ya untuk market. Sebenarnya oke aja, masih oke ya. Kita lihat kalau dari histori sebelumnya, dua candle koreksi mantul ya, dua candle koreksi mantul, ini tiga candle mantul, satu candle mantul. So sebenarnya masih oke aja selama dia nggak turun lagi
di bawah 7.100-an ya, baru harus agak waspada. Cuman untuk sekarang ya santai-santai aja. Ingat yang namanya kenaikan atau yang namanya uptrend pasti ada koreksi dan sebaliknya ya. Ketika turun pun pasti ada koreksi. Nah, koreksinya di mana? Kalau lagi turun ya koreksinya pas naik nih kayak gini. Nah, ini juga disebut correction ya atau rebalancing. Nah, kita lihat aja untuk besok apakah dia akan mantul ya. Kalau dia mantul ya semoga bisa ditutup di atas 7245 untuk market ya. Biar candlenya makjur atau mantap. Dan semoga dia nggak tutup lagi di bawah 7.100. Kalau tutup di bawah 7.100, baru waspada ya. SL-nya diketatin, kita nggak akan tahu kondisi market besok, lusa, minggu depan gimana. So, fokus sama trading plan teman-teman aja. Nggak usah terlalu gimana-gimana saat koreksi ya. Santai-santai aja. Nah, untuk di tanggal 8 September 2022, stock picknya apa aja? Yang pertama ada games. Games. Nah, ya untuk ini saya suka ya bentukan chartnya. Setelah dia naik, koreksi dan ini udah ada pantulan. So untuk sekarang trade plan-nya gimana? Kalau saya sendiri SL di bawah 7.800, beli di 8050, terdekat menuju ke 8.800. Kalau dia jalan, semoga bisa nyampe 10.700 ya untuk gamesnya. Jauh Om? Iya jauh nih. Gimana dong kalau misalnya targetnya jauh? Berarti cuannya lebar juga. Oke, good luck. Lanjut, ada IATA. IATA di saat market koreksi dia malah plus 9,49%. Mantap ya untuk IATA. Di sini kalau kita tarik tren lain ya, kalau kita tarik, nah kira-kira dia udah mulai breakout. Ini posisinya dia udah buat base ya, udah buat base di sini. Nah, kira-kira di area sini untuk base-nya. Dan ini lagi mau coba breakout ya. Kita lihat aja pergerakannya kemana untuk IATA. Untuk sekarang, kalau sekarang better copet dulu ya. Copet dapat ke 187 lepas, boleh. Atau yang mau tunggu koreksi atau tunggu pantulannya lagi ya boleh juga ya. Jadi kalau saya sih prefer ya untuk yang swing, oh, mana nih itunya ya. Nah, untuk yang swing, better nunggu kayak gini ya bentukan chartnya ya. Nah, jadi posisi ambilnya ya di area-area sini nanti setelah dia confirm ada koreksi baru ya mulai dicicil. Nah, untuk sekarang kalau mau ya tunggu di 162 ya, tunggu di 162 atau koreksi atau better tunggu lagi di base-nya ya di area 140 kalau mantul ya lepas lagi di 167 boleh atau copet dulu aja menuju ke 188. Kita lihat pergerakannya nanti untuk IATA. Yang jelas selama dia nggak turun di bawah 140 sebenarnya masih oke ya. Berarti dia mau sideways atau konsolidasi dulu sebelum dia reversal atau berbalik arah ya ke area 300-nya lagi. Seperti itu. Lanjut ada BBCA. BBCA salah satu yang menopang market hari ini ya. Dia plus 1,2% hari ini. All time high ya untuk BBCA all time high. Semoga dia lancar nyampe ke 8.600, 8.600 dan ke 9.000-nya. Nah, untuk sekarang ya seperti sebelumnya ya. Pasang aja SL-nya kalau sekarang ya SL di 8125 boleh, di bawah 8.000 juga boleh ya untuk BBCA. Mau cicil sekarang silahkan, diatur money manajemennya aja. Bisa dia koreksi masih punya cash untuk averaging. Atau selama dia masih berada di area entry sebenarnya masih oke. Kalau kita tarik ke belakang, resisten ini cukup kuat ya untuk BBCA dan sekarang posisinya udah mulai breakout di area-area sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan posisinya sekarang udah mulai breakout which is good ya untuk BBCA. Semoga dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, next IMPC. Oke, untuk IMPC Oke, untuk IMPC sebenarnya
kemarin itu sempat dia turun di bawah averaging 20 harinya ya, atau EMA 20-nya ini yang garis hijau. Dan sekarang dia lagi coba bertahan ya, lagi coba bertahan. Untuk sekarang, selama dia nggak turun lagi di bawah 3.800, sebenarnya masih oke untuk IMPC. So, pasang aja SL-nya di area tersebut. Yang mau cicil di 3930, 3910 silahkan ya, cuman terdekatnya ke 4130 dulu. Kalau dia bisa breakout 4200 baru ya. Baru oke menuju 4700-an ya untuk IMPC. Lanjut BMRI. BMRI hari ini mantul ya setelah kemarin koreksi, cuman kita nggak tahu apakah dia mau lanjut turun atau enggak, karena yang jelas hari ini dia membuat low baru ya, di mana low terakhirnya itu di 8.100, sorry, di 8.800. Sekarang low-nya dia tadi sempat ke area 8725 ya. Jadi so pembuktiannya kalau sekarang sih saya bakal tunggu di atas 9.000 ya. Di atas 9.000 mungkin akan jalan ya menuju terdekat ya ke 10.000-nya dulu. Untuk sekarang SL-nya di mana? Masih jauh ya untuk SL-nya yang swing. Selama dia nggak turun di bawah 8.400 sebenarnya masih oke untuk BMRI ya. Seperti itu. Lanjut INCF. INCF prefer dicopet aja. Walaupun besok kemungkinan masih ada potensi untuk turun ya. Karena hari ini bisa dibilang ARB ya untuk INCF. So please be wise aja. Dipasang SL-nya ya. Kalau dia turun lagi kemungkinan baru ada pantulan di area 77. Iya, di area 77 sampai 80 ya. Jadi kalau saya sih bakal tungguin pantulannya aja, nggak akan buru-buru ya untuk INCF. Next, INKP. INKP bentuk chartnya mantep ya. Dua candle koreksi, hari ini ada pantulan. Mau ambil di 8.800 silahkan, atau tunggu di atas 8950. SL di 8550, terdekat ke 9.200. Ya, di sini ya, ini ada resisten, harus diperhatikan ya. Resisten yang cukup kuat di INKP, karena sejak 2 Juni 2021 dia belum pernah di breakout ya. Jadi kita bisa bilang ini strong resistance. Kalau dia bisa breakout, wadidaw ya guys. Ini mungkin bisa nyampe ke area 11.900-an ya untuk INKP. Oke, lanjut. Ada WIM. WIM finally breakout ya dari neckline-nya. Untuk sekarang, gak usah buru-buru. Kalau mau copet silahkan. Cuman untuk yang mau swing, better tunggu lagi koreksinya ya. Tunggu lagi koreksinya. Karena kalau kita lihat dari chartingnya, ketika dia naik, koreksinya mungkin akan panjang ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kalau dia bisa breakout, baru ya. Baru wadidaw ya. Bukan ya. Baru wadidaw untuk WIM-nya. Nah, kira-kira tunggu kayak gini aja. Kalau dia ada pantulan lagi, baru ya ambil. Cuman untuk sekarang nggak usah buru-buru. Better dicopet dulu aja untuk WIM-nya. Oke. Next, ada SRTG. SRTG, nggak usah buru-buru, santai aja. Kalau saya tunggu aja di 2740, SL di 2610 ya, terdekatnya ya ke area sini ya, 2900. Kalau dia lancar mungkin bisa nyampe ke 3050 sampai 3100. Lanjut, ada big cap. Big cap cukup menarik untuk diperhatikan juga ya, atau dimasukin ke stock pick, di mana di sini ada neckline dan dia udah breakout. Sekarang posisinya koreksi udah, ini udah muncul candle-candle pantulan. Mau ambil di 146 silahkan, SL di 133, atau bisa ambil di atas 150 menuju terdekatnya ke 178 sampai ke 200 ya. Next, ada Pico.
Pico juga mantul. Ambil di 310 boleh, 314 boleh. SL bisa bertahap di 292 atau di bawah 264 ya kalau kalau dirasa nggak kejauhan. Atau yang mau nge-trade, silahkan tunggu di atas 330 menuju ke area 360 kalau dia lancar nyampe ke 400. Next, ada Cars. Saham zombie yang baru bangun tidur ya, baru bangun tidur sejak 2020 lalu. Yang kayak gini prefer fast trade atau dicopet aja ya guys, karena terlalu beresiko kalau misalnya teman-teman mau dijadikan uh, s- untuk swing ya. Jadi kalau saya sih prefer dicopet atau di fast trade aja. Oke. Next ada bos. Untuk bos juga please hati-hati juga. Kalaupun mau tunggu ya better tunggu dulu ada koreksi ya, tunggu ada koreksi, tunggu di 80 boleh, SL di 71 menuju 117, cuman untuk sekarang udah terlalu jauh kalau misalnya untuk swing, kecuali untuk copet ya. Kalau dia besok jalan ya silahkan dicopet tipis-tipis saja. Lanjut, ada OPMS. OPMS, oke. Kalau kita lihat sejak di Maret ya 2022 cenderung nggak terlalu liquid ya, baru ada volume lagi itu di tanggal 5 September ya. Jadi untuk sekarang ya dicopet dulu aja. Kalaupun mau swing SL di 139, beli di 149 menuju 162 ya. Menuju 162 kalau lancar ke 198. Lanjut ada Raja. Oke, Raja setelah dia naik koreksi dan baru ada pantulan ya. Udah mantul juga nih. Yang harus diperhatiin sempat ada resisten ya di 1125 sampai ke 1155. So, ini adalah tantangan juga ya untuk Raja. Apakah dia bisa membuat highest-nya lagi atau enggak ya. Jadi untuk sekarang yang suka spekulasi ya silahkan ya. Kalau saya sih bakal tunggu di atas 1150, dia breakout koreksi baru dicicil ya. Seperti itu. Lanjut, ada PKPK. PKPK. Ini udah ada cup-nya ya. Dan udah breakout juga di 254 sampai 258 udah breakout. Untuk sekarang, kalau untuk trading besok, prefer copet dulu ya untuk PKPK. Kecuali koreksi dia mantul, di 258 ada pantulan, silahkan dicicil ya. SL ya di 252 atau di bawah 228. Kalau kejauhan ya cari yang lain ya. Menuju area kalau dia lancar, mungkin bisa nyampe 350 ya untuk PKPK-nya. Dan yang terakhir ENRG. Oke, setelah sempat galau ya di sini mau naik atau mau turun dan ini udah coba pembuktian lagi ya. Kalau dia bisa konsisten, bisa bertahan di atas 304, mungkin bakal naik lagi menuju 400 ya untuk ENRG-nya. Untuk sekarang, nggak usah buru-buru, better wait and see dulu aja. Kalau chartnya udah mendukung untuk di buy, pasti tap trader X ke detect ya. Jadi nggak usah buru-buru dan nggak ada yang dikejar juga ya. Seperti itu. Cuman kalau yang mau ambil ya silahkan dengan asumsi kuat SL di bawah 260. Seperti itu ya guys. That's all untuk analisanya. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam bertrading riah di stock market of Indonesia. So that's all dari Muntasir. Have a good day guys and bye-bye. Monggo Om dilanjutkan untuk bacain request dari teman-teman semua. See you guys.